Di balik riak samudra yang luas, jauh dari tanah tempat Gunung Merapi berdiri gagah, ada sebuah negeri yang menyimpan kisah perantauan panjang, sebuah negeri yang namanya jarang disebut dalam perbincangan di warung kopi atau di beranda rumah-rumah kampung. Negeri itu bernama Suriname. Sepotong dunia di Amerika Selatan yang di dalamnya berdenyut warisan dari tanah Jawa. Di sana, di antara pepohonan tropis yang berbeda dari rindangnya alas, hutan, pulau Jawa, masih ada suara yang akrab. Bahasa Jawa tidak sekadar berbisik dalam kenangan, akan tapi masih hidup, diucapkan dalam obrolan sehari-hari, diwariskan dari bibir ke bibir, dari generasi ke generasi. Siapa sangka, di tanah yang lebih dekat ke Brazil daripada ke Banyumas, kita masih bisa mendengar sapaan "Piye kabare?". Masih ada tangan-tangan yang lihai menabuh kendang, masih ada orang-orang yang melafalkan doa dalam tahlilan dengan bahasa yang sama dengan para leluhur mereka. Kisah mereka adalah kisah perjalanan yang panjang, sebuah kisah tentang perpisahan, kerja paksa, ketangguhan, dan keberanian untuk tetap bertahan di negeri asing. Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah luka yang diwariskan, perjuangan yang dikisahkan ulang dalam tembang rindu, dalam bahasa yang terus dijaga, dan dalam adat istiadat yang terus diwariskan. Semua bermula pada akhir abad ke-19, ketika kolonialisme masih mencengkeram Nusantara. Belanda, yang menguasai tanah air, membutuhkan tenaga kerja murah untuk perkebunan mereka di Suriname. Maka, mereka mengirim ribuan orang dari Pulau Jawa ke negeri yang bahkan namanya belum pernah mereka dengar sebelumnya. Antara tahun 1890 hingga 1939, lebih dari 32.000 orang Jawa dibawa ke Suriname. Mereka bukanlah pelancong atau petualang yang ingin mencari peruntungan. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang cerah. Akan tapi kenyataannya berbeda. Sesampainya di sana, mereka sadar bahwa mereka tidak lebih dari kuli kontrak, tenaga kerja murah yang dipekerjakan di perkebunan gula, kopi, dan kakao milik tuan-tuan Belanda. Matahari di Suriname menyengat lebih terik dibandingkan di tanah kelahiran mereka. Keringat membasahi tubuh yang lelah setelah bekerja dari pagi hingga senja. Tanah yang mereka injak bukanlah tanah subur tempat padi menguning, melainkan tanah keras yang harus mereka bajak dengan tenaga yang tersisa. Mereka terpisah dari keluarga, dari kampung halaman, dari suara azan yang biasa mereka dengar menjelang maghrib. Akan tapi mereka tidak menyerah. Dengan ketabahan khas Jawa, Nari Moing Pandum menerima takdir dengan lapang dada. Mereka bertahan, beradaptasi, dan perlahan-lahan membangun kehidupan baru di tanah yang asing. Mereka tidak lagi menunggu untuk pulang. Mereka mulai mencari cara untuk berakar. Waktu berlalu, dan orang-orang Jawa di Suriname tidak lagi sekadar buruh perkebunan. Mereka mulai membangun komunitas, mendirikan rumah ibadah, menjalankan tradisi, dan sedikit demi sedikit, meraih tempat dalam masyarakat. Mereka bukan lagi hanya tenaga kerja rendahan. Ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi pedagang, ada yang bekerja sebagai guru, perawat, bahkan penerjemah di pemerintahan. Akan tapi, perjalanan untuk diakui tidaklah mudah. Di negeri yang dihuni oleh berbagai etnis, Creole, India, Tionghoa, dan pribumi Amerika Selatan, orang-orang Jawa harus berjuang keras untuk tidak tenggelam, untuk tidak dilupakan oleh sejarah. Baru 30 tahun setelah kedatangan mereka, generasi kedua dari orang Jawa di Suriname mulai bisa menempati posisi yang lebih terpandang. Pada tahun 1970-an, beberapa keturunan Jawa sudah menempuh pendidikan di Belanda, menyandang gelar sarjana, bahkan ada yang mendirikan partai politik. Kini,
Nama-nama mereka telah tercatat dalam sejarah Suriname. Di bidang politik, ada Raymond Sapoen, seorang keturunan Jawa yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Di bidang ekonomi, ada pengusaha Jawa yang mendirikan Trust Bank Amanah, bank syariah pertama di Amerika Selatan. Di bidang kesehatan, ada jaringan klinik, intermed, dan Diapura yang memberikan layanan bagi pasien dengan penyakit ginjal. Tak hanya itu, keturunan Jawa di Suriname juga aktif dalam dunia media. RTV Garuda dan RTV Mustika menjadi corong bagi komunitas mereka, menjaga agar suara mereka tetap terdengar, agar bahasa mereka tetap hidup. Mereka telah menjadi bagian dari Suriname, akan tapi, mereka tidak melupakan akar mereka. Di Suriname, banyak tradisi Jawa yang masih bertahan, bahkan lebih kuat daripada di tanah kelahirannya sendiri. Di Indonesia, Slametan dan kenduri mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Akan tapi di Suriname, ritual ini tetap dijaga dengan hikmat. Di Indonesia, bahasa Jawa mulai tergeser oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Akan tapi di Suriname, bahasa Jawa masih menjadi bahasa sehari-hari. Di Indonesia, anak-anak lebih akrab dengan lagu-lagu pop modern. Akan tapi di Suriname, tembang dolanan seperti gundul-gundul pacul masih diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang tinggal di sana tetap bangga dengan identitas mereka. Mereka tetap menyebut diri mereka Wong Jowo, meskipun mereka tidak lagi berpijak di tanah Jawa. Ketika Suriname merdeka dari Belanda pada 25 November 1975, banyak orang Jawa yang memilih untuk pulang ke Indonesia. Akan tapi, mereka kembali ke negeri yang sudah berubah. Mereka dianggap asing di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka bukan lagi orang Jawa sepenuhnya, akan tapi juga bukan orang Suriname seutuhnya. Mereka adalah anak-anak perantauan yang berdiri di antara dua dunia, terombang-ambing di antara dua identitas. Banyak yang akhirnya kembali ke Suriname, menerima bahwa negeri yang jauh di Amerika Selatan itu kini adalah rumah mereka. Akan tapi di dalam hati mereka, ada satu tempat yang tidak pernah mereka tinggalkan. Tanah Jawa, yang tetap hidup dalam ingatan, dalam bahasa, dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Suriname adalah bukti bahwa perpisahan tidak selalu berarti kehilangan. Bahwa tanah yang jauh tidak selalu membuat kita lupa akan akar kita. Bahwa bahasa, budaya, dan warisan tidak akan hilang jika terus dirawat, diceritakan, dan diwariskan. Jadi, jika suatu hari nanti kita berjalan di Paramaribo dan mendengar seseorang berkata, "Sugeng Enjang, piye kabare?" kita tahu bahwa Jawa masih hidup di sana. Bahwa mereka belum lupa. Dan bahwa mereka, meskipun berada di negeri yang jauh, masih tetap bagian dari kita.